Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kalau kita melihat ke awal-awal surah Al-Baqarah yang dimulai dengan alif lam mim. Kalau kita merujuk ke dalam kitab Al-Adyu fi Ayyil Quran yang dikarang oleh Syekh Al-Andalusi, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan alif lam mim itu tidak masuk ayat. Maka kalau kita buka sebagian Al-Quran itu alif lam mim enggak masuk. Yang masuk dzalikal kitabula, itu ayat 1. Tapi sebagian mengatakan dzalikal kitabula itu masuk ayat 2. Ya. Jadi kita ambil ayat 1 atau ayat 2. Yang dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Sekarang kita bertanya kepada diri kita. Kita setiap hari baca Quran. Kok enggak pernah dapat petunjuk? Tapi dah baca Quran. Bahkan orang barat juga menelaah Al-Quran, dia membaca juga Al-Quran. Kenapa tidak pernah dapat petunjuk? Rupanya yang dapat petunjuk dari Al-Quran itu cuma 2 kelompok saja kata Allah. Kalau tidak termasuk 2 kelompok itu, jangan pernah harap akan dapat petunjuk. Teruk kiamah nam rempok petunjuk dengan Al-Quran. Perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar baru pertama sekali dia mendengar Al-Quran itu. Baru pertama sekali dia mendengar Al-Quran. Langsung diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu hatinya untuk bisa dapat petunjuk sehingga dia masuk Islam. Ada kelompok jin. Kalau kita melihat di dalam surah jin, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Ar-Rahman 'allamal Qur'an, sebagian riwayat mengatakan Nabi Muhammad membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di sebuah lembah namanya lembah Nakhlah di antara Mekah dan Taif. Langsung kelompok jin ini tidak jadi mengeksekusi Rasulullah, tetapi dia memanggil teman-temannya untuk masuk Islam. Kita setiap hari mendengar bacaan Al-Quran. Tapi kenapa tidak pernah dapat petunjuk dari Al-Quran itu? Setiap hari kita dengar. Bahkan ada orang yang alergi untuk mendengar Al-Quran. Ketika orang baca Quran, Quran tebe-tebe baca, Quran tebe-tebe, memang dia udah dengar ya Pak. Tapi ketika nanti ada konser ini, ya baru tenang jiwanya Pak. Kenapa ada konser? Kenapa ada baca Al-Quran? Makanya ada orang ketika mendengar bacaan Al-Quran, dia susah nih Pak, susah. Gundah, lagi syaitan. Syaitan itu susah dia dengar orang baca Al-Quran. Makanya syaitan tidak takut dengan Al-Quran, tapi dia takut dengan bacaan Al-Quran. Maka kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nanti ada sebagian rumah ditipek ayat Quran ya Pak. Ketika kita tanya, kenapa tempel ayat Quran itu ayat kursi? Supaya tidak masuk syaitan. Syaitan itu jangankan itu ke tempat percetakan Al-Quran kita mau nih Pak. Syaitan tidak takut kepada Al-Quran, dia takut kepada bacaan Al-Quran. Ya, Pak. Kalau kita tidak pernah baca Al-Quran, itu Al-Quran di rumah ada peduli. Alih pupu merek Al-Quran Pak. Tidak pernah takut syaitan Pak. Yang ditakuti oleh syaitan bacaannya. Maka kalau kita sering membaca Al-Quran, maka bacaan itu akan menjadi pemberi syafaat. Kalau kita sering membaca Al-Quran, maka syaitan takut dengan bacaan itu. Takut dengan bacaan itu. Sekarang kita lihat di dalam surah Al-Baqarah. Kita ingin melihat bagaimana orang yang kok bisa dapat petunjuk. Ya, Pak. Ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama kata Allah adalah kelompok orang beriman. Dalam tanda kutip. Beriman bagaimana? Nanti disebutkan secara rinci oleh Allah. Yang kelompok ini akan dapat petunjuk dari Al-Quran. Kelompok yang kedua, ini bukan pembahasan kita. Yang kedua adalah kelompok Ahlul Kitab. Kelompok Ahlul Kitab adalah kelompok yang diturunkan Taurat kepada mereka, diturunkan Injil kepada mereka, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Kita tidak membahas kelompok kedua, kita bahas kelompok yang pertama. Kita lihat apakah kita sudah mencukupi syarat kelompok pertama. Kalau sudah mencukupi syarat, kita akan dapat petunjuk dengan Al-Quran itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kali ini kalau di dalam istilahnya Imam Jalalain, istilahnya dalam tafsir Sawi, ini namanya bayan tafsili namanya. Bayan tafsili.
Allah menjelaskan secara rinci hudal lil muttaqin. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Tahu nggak kamu siapa muttaqin itu? Kalau dalam bahasa lain kata ganti, Pak. Kata ganti itu badal, kul mingkul namanya, Pak. Menggantikan seluruhnya. Muttaqin itu siapa muttaqin itu? Maka muttaqin itu adalah dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman dengan 3 syarat. Kita kalau 3 syarat tidak ada dalam hati, hana perlu dapat petunjuk oleh Al-Quran. Hana mentumai petunjuk. Tidak dapat petunjuk. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dia harus, walaupun dia sudah beriman, dia harus yakin kepada hal-hal gaib, kata Allah. Karena ada orang beriman dengan mulutnya saja, tapi hatinya tidak yakin. Dia beriman salat itu wajib. Coba tanya sama orang duduk kedai kopi sekarang yang tidak salat. Coba tanya. Dengku semayang wajib, hana wajib? Wajib, wajib. Dorang kali semayang? Belum, hana semayang. Coba tanya sama pencuri, mencuri itu boleh atau tidak? Mereka akan menjawab, tidak boleh. Tapi dia mencuri juga. Kita tanya, korupsi itu boleh atau tidak? Dia yakin betul, saya yakin betul korupsi itu berdosa. Tapi kenapa saudara korupsi? Dia yakin saja, dia tapi tidak yakin dalam hatinya, ya Pak. Artinya dia yakin kepada Allah, tapi dia tidak secara ini tidak yakin, Pak. Dia tidak salat, dia tidak puasa dan lain sebagainya. Makanya kelompok orang beriman yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dia yakin kepada hal gaib. Gaib itu ada 2. Ada gaib nisbi, ada gaib mutlak. Gaib nisbi adalah gaib yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera manusia. Contoh, kita tidak tahu kejadian di belakang tembok ini apa, tidak tahu. Kita tidak tahu kejadian di dalam kamar rumah sakit, tidak tahu apakah ada yang meninggal atau tidak, kita tidak tahu. Kecuali kita pergi dulu ke ruangan itu, baru kita tahu ada orang meninggal. Kita tidak tahu apa yang terjadi di Masjid Raya sekarang, kecuali kita pergi ke Masjid Raya, kita melihat apa yang terjadi di sana. Ini namanya gaib nisbi. Makanya ada sebahagian para nabi yang diungkapkan gaib nisbi kepada dia diajarkan oleh Allah. Salah satunya apa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bisa mengetahui madza ta'kuluna wa ma tadakhirun. Nabi Isa bisa mengetahui apa makanan yang ada di rumahmu. Ya. Apa yang akan kamu konsumsi, apa yang kamu simpan di rumahmu, diketahui oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini namanya gaib nisbi namanya. Seorang bisa mengetahui gaib nisbi ketika dia menyaksikan kejadian itu langsung, maka gaib nisbi ini tidak berlaku lagi. 1. Yang kedua, gaib mutlak. Apa itu gaib mutlak? Kematian. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Kita tidak tahu kapan kiamat. Kita tidak tahu kapan bagaimana di alam barzakh. Kita tidak tahu bagaimana di padang mahsyar. Kita tidak tahu bagaimana posisi kita nanti. Apakah masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Kita tidak tahu bagaimana wujud surga itu sendiri. Kita tidak tahu bagaimana wujud neraka itu sendiri. Kecuali diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntunglah umat Nabi Muhammad. Walaupun kita tidak tahu hal gaib, tetapi Al-Quran sudah memberikan sinyal. Sakratul maut itu begini. Alam barzah itu begini. Di padang mahsyar begini. Di dalam surga begini. Di dalam neraka begini. Inilah yang dikatakan oleh Imam Sya'rawi di dalam tafsir beliau. Wala najidu fit Taurat wa Talmud akhbara yaumil qiyamah. Saya tidak pernah mendapatkan, ini kata Imam Sya'rawi. Jadi beliau itu seorang ulama Azhar juga, ya, ulama Mesir. Jadi beliau mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan di dalam Taurat dan di dalam Talmud, kitab yang dipegang oleh Yahudi sekarang, itu cerita secara rinci yang menceritakan tentang kematian, tentang hari kiamat, bagaimana surga, bagaimana neraka, kecuali Al-Quran. Maka bodoh sekali, rugi sekali kita. Yang Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya, kita jauh dari Al-Quranul Karim. Bagaimana mau mendapat petunjuk kalau kita tidak beriman kepada hal gaib? Ya, baca Quran saja kita tidak pernah. Bagaimana mau mendapat petunjuk? Atau kita baca Al-Quran tapi kita tidak paham apa yang ada dalam Al-Quran. Sehingga tidak akan memberikan petunjuk kepada kita. Ya, 1. Wa yuqimunas shalah. Kalau ingin dapat petunjuk dari Al-Quran, jangan pernah tinggal salat. Baik pernah tinggal salat, Pak. Salat 5 waktu. Oh, saya tidak sanggup salat qabliyah. Qabliyah henti mentong, Pak. Saya tidak sanggup ba'diyah nanti saja. Allah mengatakan hafidhu 'ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apapun kondisimu, kamu pergi musafir, apapun kondisimu, kamu sakit, apapun kondisimu, kamu sehat, apapun kondisimu, kamu sedang rugi, sedang fakir, jangan lupa salat kata Allah. Janganlah ibadah salat itu. Jagalah waktu salat itu. Hafidhu 'ala salawat. Dan yang diharapkan oleh Allah wa qumu lillahi qanitin.
Dan hendaklah kamu itu konsisten dalam salat 5 waktu saja. Hana hebat. Kenapa kita dalam hal lain kita sanggup, proyek apapun sanggup kita lakukan dalam satu hari. Salat kan tidak lebih 5 menit. Nyonya hayat aduk, nak aweh haju, cihana bupu, asal sudah salat. Oh kita salat asal 5 menit saja, assalamualaikum, nak aweh haju. Allah mengharapkan kita jagalah waktu salat. Kalau saya mau, saya menjaga kalian, maka jagalah waktu salat yang sudah saya tetapkan kepada kalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, walaupun kita punya anak yang saleh, kita punya anak yang saleh, kita punya Nabi yang hebat, Nabi Muhammad SAW, tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang tidak salat ketika dia di dunia, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis ini ada di dalam tafsir Sawi. Ketika itu Imam Sawi mengutip perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, sehebat apapun dia, saya bisa memberikan syafaat. Malaikat bisa memberikan syafaat. Anak yang saleh bisa memberikan syafaat. Tetapi kalau yang akan diberikan syafaat tidak salat, maka tidak bisa dia berikan syafaat illa biiznillah. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salat itu bukan aktivitas seremonial saja. Tidak, jangan salah, Pak. Bukan berarti ambil wudhu kemudian salat setelah selesai. Tidak, Pak. Salat itu satu aktivitas yang terus berhubung satu sama lainnya. Dari wudhunya, Pak. Makanya kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, kita merujuk ke dalam tafsir Al-Wasit, di situ dikatakan salat itu satu rentetan, satu paket dari berwudu. Kalau berwudu tidak benar, salat tidak benar juga. Wudu tidak benar, bagaimana mungkin salatnya benar, Pak? Seorang itu harus tahu mana rukun salat, mana wajib salat, mana sunnah salat. Kalau dia tidak tahu, bagaimana mau diterima salatnya? Bagaimana dia mau diterima salat? Salah satu rukun dia tinggal saja, maka salatnya tidak diterima oleh Allah. Harus ulang salatnya lagi. Tapi kalau tinggal wajib, tidak ada masalah. Apalagi tinggal sunat. Kalau tinggal wajib, cukup sujud sahwi saja. Kalau tinggal sunat, tidak ada masalah. Ketika Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, yang pertama wajib. Yang kedua, ketiga, itu sunnah. Tidak kita baca pun tidak apa-apa. Tetapi kalau lupa sujud, kita sujud cuma sekali saja. Atau lupa rukuk, maka ulang salat. Kenapa? Itu rukun salat. Kita lupa niat, kita lupa takbiratul ihram, ulang salat. Kenapa? Salatnya tidak diperhitungkan oleh Allah. Bagaimana mau diterima salat kalau kita tidak tahu hal-hal seperti ini? Fatihahnya salah, bagaimana mau diterima? La salata liman lam yakra' bi fatihatil kitab. Yang enggak baca Fatihah, yang enggak sah salatnya. Jadi artinya ada ketentuan-ketentuannya. Khusyuk lagi dalam ibadah salat. Kalau tidak khusyuk, bagaimana mau dapat pahala? Hek dah semayang nam temui tepu, Pak. Hek dah pula pingku, nam temui tepu, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, la salata liman la aqila biha. Tidak ada pahala salat, kata Rasulullah. Kalau seorang tidak sadar kalau dia sedang salat. Ini ditambah dengan hadis Rasulullah SAW yang membuat Imam Ahmad bin Hanbal menangis di depan murid-muridnya. Apa kata Rasulullah? Nanti pada suatu zaman nanti, kata Rasulullah, ada orang yang salat 60 tahun lamanya. Maknanya umurnya sudah 70 atau 80 tahun. Tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya apa? Tidak ada khusyuk dalam ibadah. Dia tidak tahu hakikat salat itu apa. Gepikirnya temayang takbir Allah Akbar, Assalamualaikum, enggak petak dia minta rezeki. Gepegah dia lo kali temayang. Gepikirnya temayang, Pak. Salat itu kan rentetan semuanya, Pak. Dari wudunya benar. Artinya apa? Harus punya ilmu dia dalam berwudu. Harus punya ilmu dalam Al-Fatihah, dalam rukuk, dalam sujud. Maka ada seorang pemuda yang disuruh ulang salatnya oleh Rasulullah SAW. Sampai berapa kali disuruh ulang? Dia salat di depan Rasulullah. Habis salat, ulang salatmu. Fa'inna kalam tusalli, kamu belum salat. Pemuda ini mengulang kedua kalinya. Rasulullah lagi setelah selesai mengatakan, Fasalli fa'inna kalam tusalli, a'id salataka. Ulangi salatmu sampai 3 kali. Sehingga pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, seumur hidup saya itu salat saya yang paling istimewa itulah tadi ya Rasulullah. Kalau engkau katakan ulang-ulang, berarti saya tidak pernah diterima salat saya selama ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu tidak ada tumak ninah dalam salatmu. Bagaimana mau diterima? Allahu Akbar. Sami Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika kamu ruku, sempurnakan rukukmu. Bacakan bacaan supaya tenang jiwa kita. Kita kan salah ingin mencari ketenangan jiwa. Bukan melepaskan kewajiban begitu saja. Tidak. Sami Allahu liman hamidah. I'tadil. Ketika kamu i'tidal, sempurnakan i'tidalmu. Nya belum sempurna sami Allah memeda Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Detu je kerung ni, Pak. Banyak semayang ni, Pak. Bagaimana mau diterima salat kalau seperti itu? Nya ni banyak. Sudah, ini yang kedua. Ini kalau ingin dapat petunjuk dari Al-Quran. Maka kalau enggak ada dua ini, terutama yang ketiga lagi, Pak. Tiga-tiga harus ada supaya bisa dapat petunjuk dari Al-Quran.
Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka berinfak terhadap apa yang sudah saya berikan kepada mereka. Kita jangan salah paham terhadap ayat ini. Sebagian mengatakan apa? Nyo ayatnya kah ke orang kaya yang bersedekah, you bersedekah. Bersedekahlah kamu supaya bisa dapat petunjuk. Sedekah itu ada dua. Dalam kajian tasawuf, sedekah yang pertama namanya syahiyun. Sedekah orang biasa-biasa. Orang kaya kalau bersedekah itu biasa, Pak. Orang kaya biasa. Kita kalau bersedekah itu biasa, Pak. Kenapa? Uang lebih, pengen lebih, Pak. Kita menang tender 1 miliar. Kita bantu masjid 100 juta. Biasa itu Pak. Atau ada orang kaya, Pak, orang kaya. Dia mensedekahkan, ini sedekah saya 500 juta. Wajar, biasa, Pak. Kenapa? Karena tidak pernah mengurangi duit dia. Duit dia miliaran, triliunan di rekening dia, Pak. Tidak pernah kurang duit dia. Maka kalau ada orang kaya bersedekah, itu sedekah biasa namanya. Ini namanya asyahiyu. Tapi kalau ada orang miskin bersedekah, itu sedekahnya luar biasa. Kenapa? Hari ini dia bersedekah, harus cari duit lagi untuk besok lagi untuk dia konsumsi, Pak. Ini saya mau makan apa kaki lalu bersedekah lagi. Ya, Pak. Makanya sedekah itu ada nilai, Pak. Kalau sedekah itu, kita bersedekah, kita butuh kepada apa yang kita sedekahkan itu, maka kita masuk kategori yang kedua, al-ithar. Jadi ada seorang cleaning service, dia kerja dari pagi sampai sore. Dapat gaji 50 ribu, Pak. Kejutnya gaji 50 ribu. Dia senangnya luar biasa. Ini saya pulang ke rumah, saya beli sayur, saya beli ikan sedikit dengan 50 ribu. Belum mana untuk anak istri saya di rumah. Ketika dia pulang, rupanya ada orang yang sangat butuh kepada 50 ribu tadi, Pak. Memang berat hati dia keluarkan. Tetapi pahalanya lebih dahsyat dibandingkan orang kaya yang bantu masjid 100 juta, 1 miliar, Pak. Kenapa? Orang kaya itu duit lebih dia, Pak. Tetapi orang ini tidak. Ketika dia berinfak 50 ribu rupiah, dia harus cari lagi 50 ribu besok harinya. Maka orang seperti ini namanya al-ithar. Sudah, satu. Yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bersedekah itu bukan dengan duit saja. Kita berpikir sedekah itu umur. Drone mensedekah ke lo, karena lo orang gatin, Pak. Panena orang gatin sedekah, apa yang orang gatin? Kita jangan pikir sedekah itu duit saja. Apa kata Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau? Yang dimaksudkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu min li tab'id. Bersedekahlah sebahagian kecil, kata beliau, mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kami rezekikan kepadamu? Apa itu? Al-aqlu. Kita diberikan ilmu oleh Allah. Tak bagi ke gawak. Ketika kita melihat orang lain salatnya salah, wuduknya salah, kita kasih tahu saudara, tadi wuduknya salah. Nyan, Pak. Wuduk ini tidak menghilangkan najis. Nyan, Pak. Itu sedekah juga. Atau kita mengarahkan orang lain. Ini salatnya yang benar begini, salat yang benar begini, Fatihah yang benar begini, kita sudah bersedekah. Satu. Yang kedua, al-quwwah, kekuatan. Kita punya kekuatan, kita bantu orang lain, itu juga sedekah. Ya, Pak. Itu juga sedekah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi al-quwwah, kekuatan, al-aqlu, bahkan satu lagi mengatakan al-ilmu, walaupun sama al-ilmu dengan al-aqlu. Makanya selain daripada itu juga sedekah. Bahkan ada sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami tidak punya duit ya Rasulullah. Peng hana tepuh hana kipam sedekah. Apa kata Rasulullah? Kamu duduk saja habis salat, kamu duduk istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hasbi Allah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Kamu sudah bersedekah untuk dirimu sendiri, kata Rasulullah. Kamu sudah bersedekah untuk dirimu sendiri. Ketika kamu mengingat Allah, artinya apa? Kamu sudah memenuhi pembendaharaan supaya Allah itu dekat denganmu. Dengan apa? Dengan kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.